Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puratin Aini, NPM 2202210283, kelas manajemen G angkatan 2022, Universitas Baudin Mutahari Madura. Di sini saya sedang melaksanakan UTS Textbook yang diampu oleh Bapak Sofwan dengan mata kuliah Customer Behavior. Di sini saya memilih judul kepribadian dan gaya hidup dalam perilaku konsumen. Langsung saja ke dalam materi, yaitu kepribadian dan gaya hidup seseorang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen. Kepribadian merupakan karakteristik bawaan individu yang mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia yang di sekitarnya. Sedangkan gaya hidup merupakan pola berpikir, pola perilaku, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Yang pertama, preferensi terhadap merek dan produk. Individu dengan kepribadian yang ekstrovert mungkin cenderung lebih suka produk yang mencolok dan berani. Sementara individu yang lebih ke introvert itu mungkin lebih suka produk yang lebih sederhana. Begitu juga dengan gaya hidup. Gaya hidup ini di dalam yang aktif dan juga berpetualangan, mereka mungkin lebih memilih produk yang mendukung gaya hidup tersebut. Yang kedua, pengambilan keputusan. Individu dengan kepribadian yang lebih analitis mungkin cenderung lebih hati-hati dan detail dalam mengambil keputusan. Di sini, sementara individu yang lebih impulsif mungkin lebih cenderung tergoda untuk membeli sesuatu dan tanpa berpikir panjang. Dalam memahami perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh kepribadian dan gaya hidup, penting bagi perusahaan untuk memahami dan menganalisis pasar target mereka yang baik. Dengan memahami preferensi dan nilai-nilai konsumen, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan lebih tepat. Tujuan kepribadian konsumen yang pertama, mengetahui perilaku mereka dan pada akhirnya mendapatkan keuntungan dan memenangkan kompetisi pasar. Yang kedua, mengetahui preferensi pribadi, kebutuhan, dan motivasi konsumen. Yang ketiga, mengembangkan produk dan layanan produk. Yang keempat, menentukan strategi pasar. Di sini terdapat dua perbedaan. Yang pertama, antara gaya hidup dan kepribadian. Gaya hidup ini pola pikir, perasaan, dan persepsi konsumen. Yang kedua itu kepribadian, preferensi pribadi, kebutuhan, motivasi, dan pengaruh eksternal seperti faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam memahami perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh kepribadian dan gaya hidup, penting bagi perusahaan untuk memahami dan menganalisis pasar target mereka dengan baik. Dengan memahami preferensi dan nilai konsumen, dapat mengembangkan strategi perusahaan yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang lebih tepat. Sekian, terima kasih.